Kita baru 2 hari melakukan pemungutan suara pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024. Dinamika politik terus berubah setiap saat, dinamika politik terus bergerak, dan kita melihat ada banyak kekecewaan atas penyelenggaraan pemilu kali ini. Kita menemukan di lapangan banyak sekali debat, adu argumen dan segala macam terkait dengan pemilu kali ini. Kita juga melihat bagaimana berseliweran di media maupun media sosial sebuah fakta-fakta atau bukti-bukti telah terjadi penyimpangan atau mungkin bisa disebut kecurangan dalam pemilu kali ini. Tetapi kalau kita masuk ke dalam ranah kecurangan, kita akan bertanya, siapa pelakunya? Siapa yang melakukan kecurangan ini? Itu akan menjadi pertanyaan besar. Nah, kalau kita bicara tentang penyimpangan, penyimpangan itu bisa terjadi secara sengaja, bisa juga terjadi tidak disengaja. Tapi kalau sudah bicara kecurangan, pasti ada pelakunya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah ini kecurangan? Kalau sudah kecurangan, siapa pelakunya? Dan kalau sudah ada kecurangan, apakah pemilu kali ini patut kita terima hasilnya? Ini akan terus menjadi pemikiran dan perdebatan di banyak kelompok. Tentu ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi yang sekarang paling penting bagi kita adalah bagaimana menyelamatkan negara ini dari situasi yang mungkin saja menjadi buruk akibat dari politik yang terjadi sekarang. Yang perlu kita waspadai sekarang adalah bagaimana menjaga situasi bangsa kita ini tetap kondusif dengan hasil pemilu yang apapun nanti hasilnya diterima oleh semua pihak. Dan kita harus menerima kenyataan apabila pihak mungkin 01 dan 03 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas ketidakpuasan, ketidakmenerimaan, karena memang patut diduga terjadi hal-hal yang menyimpang dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Penyimpangan ini ataupun sudah identik dengan kecurangan ini terlihat masif, terstruktur, dan melibatkan kekuasaan. Nah, inilah yang menjadi fokus kita sekarang, dan sebagai masyarakat tentu harus cerdas menyikapi ini. Jangan sampai kita menjadi negara yang tidak baik, negara yang malah mematikan demokrasi, negara yang menjadikan demokrasi sebagai alat untuk berkuasanya para kejahatan, dan menjadi negara yang berubah, tidak lagi seperti Indonesia yang kita kenal sesungguhnya. Sekarang ini terjadi hal-hal yang sangat anomali dan sangat tidak baik. Suara akademisi dianggap menjadi suara partisan, suara yang tidak layak didengar, suara kebohongan, dan suara yang tidak pantas untuk menjadi panutan. Tetapi sebaliknya kita malah menjadikan omong kosong para selebriti menjadi panutan. Ini perubahan yang sangat luar biasa. Harusnya omongan akademisi itu adalah omongan yang kita jadikan teladan dan panutan, bukan omong kosong yang bertebaran di mana-mana. Tetapi sekarang tampak semua berlomba-lomba untuk menjadi kebenaran, membenarkan diri. Inilah yang perlu kita perhatikan dengan betul-betul. Jangan sampai bangsa kita menjadi bangsa yang berubah. Jangan sampai zaman kemudian membuat kita menjadi negara yang berantakan. Saya cinta bangsa ini. Saya tidak mau negeri ini menjadi berantakan. Saya tidak mau bangsa ini menjadi hancur. Saya tidak mau bangsa yang luar biasa ini menjadi mundur dan rusak akibat perilaku tamak kekuasaan. Ayo kita belajar menjadi bangsa dan negara yang menghasilkan pemimpin dari jalan yang bersih dan tidak korup.